Pemirsa, Indonesia bersama 4 negara ASEAN lain yakni Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand kompak mendaftarkan kebaya ke dalam daftar Intangible Cultural Heritage UNESCO. Langkah ini adalah bentuk pengingkat hubungan budaya bersama antara negara-negara di ASEAN yang memiliki nilai budaya sama. Pada workshop yang digelar Selasa lalu, 5 negara ini bersama-sama membahas mengenai persiapan dalam mengajukan kebaya menjadi warisan budaya tak benda tiap-tiap negara ke UNESCO. Acara ini mengusung tema Joint Nomination, di mana bertujuan untuk bersama-sama dan saling merangkul mempersiapkan dokumen-dokumen yang perlengkapan diperlukan sebelum akhirnya diserahkan ke pihak UNESCO. Menurut Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ice Khadijah, Indonesia menetapkan untuk mengikuti Joint Nomination karena melihat potensi besar dari keberagaman kebaya antar negara untuk menjadi warisan harta tak benda ke UNESCO. Tenggat waktu yang diberikan sebelum nanti akan disubmit bersama-sama oleh 5 negara ke UNESCO jatuh pada 31 Maret 2023. Ya, pemirsa, lantas bagaimana perkembangan persiapan pengajuan kebaya ke UNESCO? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Pelindungan Kebudayaan Kemendikbudristek, Bapak Judi Wahyudin, serta salah satu sosok inspiratif yang konsisten memakai kebaya di setiap kegiatan, ada Lia Natalia. Selamat siang Pak Yudi dan Mbak Lia. Selamat siang. Selamat siang, Gema. Selamat siang juga. Oke, kita ke Pak Yudi terlebih dahulu ya. Pak Yudi, Indonesia akhirnya bergabung dengan 4 negara Asia Tenggara dalam mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Kan sebelum Indonesia ini bersikeras sendiri aja mengajukan ke UNESCO, apa yang berubah pikiran Indonesia akhirnya, Pak Yudi? Baik, ketika wacana pengusulan bersama itu ya, atau joint nomination ini atas kebaya diusulkan oleh Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam gitu. Kemudian Indonesia masih dalam posisi menunggu menunggu masukan dari teman-teman komunitas. Karena sejatinya pengusulan suatu warisan budaya tak benda ke dalam daftar ICH UNESCO memerlukan persetujuan dari komunitas budaya yang terkait dengan WBTB yang diusulkan. Sehingga pemerintah Indonesia saat itu menampung masukan dan saran dari berbagai komunitas kebaya di Indonesia. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek didukung oleh Direktorat dan berbagai ahli mengadakan dialog dengan komunitas untuk memperkenalkan warisan bersama atau share heritage dan memberikan pemahaman mengenai ruh dan semangat konvensi pelindungan warisan budaya tak benda. Ya, ini mengacu kepada konvensi tahun 2003. Kesepakatan pun terjadi, kemudian teman-teman komunitas mendukung nominasi bersama atau joint nomination atas beberapa jenis kebaya, namun tentunya hal ini tidak menutup peluang atau kemungkinan untuk nominasi mandiri atau single nomination atas jenis kebaya yang lain gitu. Apalagi tadi disampaikan oleh Bu Ici sendiri bahwa ternyata distribusi pemakaian kebaya itu di negara ASEAN sudah luar biasa, dan ini bisa menjadi perekat keberagaman atau persatuan ya di ASEAN, dan momentumnya sangat pas ya sebagai keketuaan ASEAN ya saat ini ya Presiden kita Bapak Joko Widodo. Itu kurang lebih latar belakangnya. Pak Yudi, ini kalau ikut joint nomination bersama dengan negara-negara lainnya, artinya ketika nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, maka kebaya ini tetap klaimnya akan seperti apa? Akankah tetap berasal dari Indonesia atau atas nama kelima negara atau seperti apa sih, Pak Yudi? Yang perlu kita pahami bersama bahwa penetapan ICH UNESCO ini tidak terkait dengan copyright atau identitas atau latar belakang gitu ya. Nah, itu dulu gitu ya. Ini berbeda betul angle-nya gitu. Justru penetapan ini merupakan komitmen bersama. Semakin banyak orang yang berkomitmen, semakin banyak negara yang berkomitmen, diharapkan justru kelestariannya bisa terjaga, kemudian bisa direvitalisasi, digunakan kembali dalam berbagai kegiatan, bisa menjadi media diplomasi ya, tidak hanya di ASEAN tentunya, tapi juga dunia gitu.
Sebetulnya semangat itu yang ingin ASEAN dorong ya, karena terkait dengan kebaya tentunya namanya juga warisan budaya sudah tersebar kemana-mana dengan karakteristik, ciri khas dan sejarahnya masing-masing. Jadi semangatnya semangat persatuan dan kebersamaan, bukan klaim gitu ya kalau ICH UNESCO ini. Jadi itu latar belakangnya. Dengan pemahaman ini tentunya pantun kita sudah duluan malah ya dengan Malaysia gitu, dan mungkin kedepannya ada yang lain lagi. Oke, baik. Coba kita sekarang ke Mbak Lia ya. Mbak Lia, bagaimana nih tanggapan dari teman-teman komunitas menanggapi Indonesia akhirnya mendaftarkan kebaya ke UNESCO? Ya, terima kasih Gema. Jadi memang sesuai yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, per Desember itu kami komunitas-komunitas berkebaya yang ada di Indonesia, itu ada juga nggak cuma di Jakarta, tapi dari berbagai provinsi di Indonesia, kami bersepakat bahwa saat ini yang paling visible dengan tadi seperti disampaikan Pak Yudi semangat ASEAN, mari kita sama-sama mengajukan kebaya sebagai identitas perempuan yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kebetulan kita mengambil momentum juga bahwa tahun ini Indonesia mengetuai ASEAN. Nah, momentum ini kita angkat untuk seperti yang disampaikan oleh Presiden kita juga bahwa bagaimana kita bisa bersama-sama membangun ASEAN itu sebagai wadah bersama. Jadi memang kami sepakat untuk karena memang kebaya dalam faktanya memang hidup di negara-negara ASEAN lain. Baik, Mbak Lia, ini saya ke distract dengan kebaya yang dipakai sama Mbak Lia. Ternyata warnanya ini wow, cerah dan juga cihuy ya. Nah, ngomong-ngomong soal cihuy, ada nggak sih upaya-upaya cihuy dalam tanda kutip yang dilakukan oleh komunitas dari kebaya ini untuk juga bisa mendukung upaya tadi pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO? Betul, betul. Jadi memang banyak hal yang harus kita lakukan, masih cukup panjang, tapi kita percaya dengan kebersamaan ini justru mempermudah kita kalau nanti Indonesia mengajukan untuk single nomination pada kebaya-kebaya kita yang lainnya yang cukup banyak. Jadi memang di Indonesia ini kaya jenis kebayanya. Saat ini kita memang yang sudah siap hanya beberapa ya Pak Yudi. Dan itulah yang akan kita majukan karena memang secara penelitian tentang historinya, tentang bagaimana hidup dalam budaya masyarakat di Indonesia, itu yang sudah paling lengkap dan siap. Dan ini bagus karena negara-negara ASEAN yang lain, yang 4 negara lagi, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Thailand, itu mereka juga sudah siap dengan bahan-bahan penelitian. Jadi kita kalau maju bersama itu rasanya lebih baik dan akan lebih kuat buat legitimasi kebaya sebagai busana perempuan di wilayah Asia Tenggara. Betul, ini menarik sekali karena memang kebaya ini harus kita lestarikan bersama, bahkan setelah nanti didaftarkan tidak hanya sampai di situ tapi juga harus benar-benar dipakai dalam keseharian. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika sudah didaftarkan seperti ini, kedepannya akan seperti apa dan sebenarnya kebaya apa sih yang didaftarkan untuk bisa menjadi warisan budaya tak benda? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline, kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali di Newsline kita masih membahas mengenai upaya panjang Indonesia mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Kita akan ke Pak Yudi lagi dari Kemendikbudristek. Pak Yudi masih bergabung bersama kami ya? Ya. Iya Pak Yudi, ini kan jenis kebaya Indonesia ini ada banyak. Ada encim, ada kutu baru, ada Jawa, ada Sunda. Kira-kira ada nggak spesifik kebaya yang akan didaftarkan ke UNESCO atau semuanya akan didaftarkan jenis-jenisnya? Ya, betul yang disampaikan Mbak Lia bahwa kita sangat kaya ya dengan potensi kebaya, karena kebaya sendiri kan sebarannya sangat luas, jenis ragamnya, namanya juga unik-unik gitu ya, termasuk teknologinya luar biasa buat saya gitu, dan ini juga bisa memperkuat UMKM kita gitu. Nah, terkait dengan pengusulan ke ICH UNESCO, kenapa saat ini kita usulkan dulu untuk joint nomination ini 2, yang satu kebaya labuh, yang kedua adalah kebaya kerancang ya dari Betawi gitu. Yang satu lagi dari Kepulauan Riau gitu. Syarat pertama karena memang selain didukung oleh komunitas ya dengan berbagai dokumen, video, kelengkapan, testimoni dan lain-lain, karena sudah terdaftar dalam list warisan budaya tak benda Indonesia. Itu menjadi salah satu syarat gitu ya. Kenapa bisa diusulkan. Namun jangan khawatir juga, dalam dosir atau dokumen yang diusulkan ke UNESCO, keberagaman
sejarah termasuk fungsi ya, kan harus ada pewarisan, tradisi, kemudian keterkaitan dengan siklus kehidupan, itu narasinya disampaikan juga dalam dokumen tersebut. Tetapi untuk pengusulan joint nomination ini karena yang paling siap dua kebaya tersebut, jadi fokus dulu di sana. Dan kedepannya ada dua pilihan, bisa ditambahkan extension atau single nomination yang disampaikan oleh Mbak Lia. Jadi masih banyak peluang, sebetulnya jangan khawatir gitu. Ya, terkait dengan pengusulan, walaupun memang kita harus sadar betul dengan lini masa ya. Sekarang UNESCO semakin ketat ini pengusulannya. Kalau single nomination itu kan 2 tahun dan kita tidak boleh mengusulkan yang lain dulu tuh kalau nunggu tuh. Jadi lumayan, antrinya lumayan gitu. Seperti itu Mbak. Untuk single nomination aja memakan waktu bisa 2 tahun. Bagaimana dengan joint nomination? Seberapa panjang sebenarnya Pak Yudin prosesnya sampai kita bisa nanti dapat joint nomination untuk warisan budaya tak benda khususnya untuk kebaya ini yang berkolaborasi dengan negara-negara lain, dan seberapa besar peluangnya supaya kita bisa dapat warisan budaya tak benda ini, Pak? Kalau joint nomination misalnya kita mengusulkan Maret ini ya, itu tahun 2024 ekspektasi kita semua ya, melihat semangat kelengkapan data dan gotong royongnya, mudah-mudahan 2024 sudah ditetapkan gitu. Tentunya ini butuh dukungan semua pihak gitu. Sementara kalau yang single nomination memang aturannya dia per 2 tahun, dan selama itu masuk list kita tidak diperkenankan untuk mengusulkan yang lain dulu. Jadi lebih panjang yang single ya. Memang sekarang UNESCO semakin ketat gitu ya. Seperti itu gambarannya. Oke, kita akan ke Mbak Lia lagi. Mbak Lia, semakin zaman ini semakin modern, banyak nggak sih anak muda yang menggunakan kebaya ini, semakin banyak nggak? Kalau dari apa yang saya lihat ya Mbak Gema, itu memang makin banyak yang tertarik. Jadi kita juga tidak membuat itu menjadi ribet, tapi bagaimana kebaya ini juga bisa digunakan oleh yang muda. Jadi ada dua jenis kebaya, dua jenis kebaya yang kita kategorikan ya, yaitu yang pakem atau yang tradisional. Itu biasanya kami sarankan untuk digunakan pada memang acara-acara yang formal, lalu kemudian acara-acara yang tradisional. Kalau ada satu lagi kita sebut kontemporer, kebaya kontemporer. Nah itu bisa dipadu-padankan, misalnya tidak harus dengan kain, karena kebaya itu biasa padanannya dengan berbagai jenis wastra atau kain Nusantara yang ada. Tapi kalau untuk yang sehari-hari itu boleh bercelana panjang, pakai rok, pakai jeans misalnya, dan itu lebih fleksibel. Jadi mungkin tangannya mungkin lebih pendek atau dimodifikasi itu boleh. Tapi memang ada pakem yang utama, itu apa yang membuat itu menjadi kebaya kan, ditutupnya di bagian depan. Jadi itu aja, sesederhana itu supaya orang mau mencintai kebaya. Jadi memang kebaya jangan jadi barang asing ketika kita harus strict pada aturan-aturan yang sebenarnya bisa kita tolerir untuk sehari-hari dengan mobilitas yang tinggi. Baik, artinya gitu. memang walaupun zaman sudah berkembang, tapi kita lihat kebaya ini memang punya pakem tersendiri, tapi bisa kok kemudian lentur untuk dikombinasikan dengan yang lain. Nah terakhir singkat saja Mbak Lia, apa sih yang ingin disampaikan kepada wanita-wanita Indonesia di luar sana yang kemudian menggunakan kebaya supaya mereka lebih pede lagi dan lebih mencintai kebaya dari Indonesia? Ya sebenarnya kebaya itu bukan soal bentuk tubuh, soal mahal atau harus pakem dan segalanya, tapi bagaimana Anda menumbuhkan kepercayaan diri bahwa ini baju kita, jadilah tuan rumah di negaranya sendiri, dan banggalah menggunakan busana tradisi Indonesia yang bukan hanya kebaya tapi banyak yang lainnya. Dengan demikian kita sebenarnya sedang menjaga kemanusiaan, melestarikan kemanusiaan itu sendiri. Baik, jadi diharapkan banyak wanita Indonesia lagi yang lebih mencintai lagi kebaya, dan tidak hanya sekedar cinta tapi juga dipakai dalam keseharian. Terima kasih Mbak Lia Natalia dan juga Pak Yudi Wahyudin telah memberikan statementnya. Semoga kita doakan bersama upaya atau ikhtiar ini benar-benar bisa tembus dan nantinya kebaya bisa dijadikan warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Terima kasih sekali lagi Mbak Lia dan Pak Yudin. Selamat beraktivitas kembali. Oke, pemirsa, demikian Newsline untuk kali ini. Saya Gemma Tanjung. Dan saya Jason Samu, mewakili rekan-rekan yang bertugas, pamit undur diri. Namun jangan lupa untuk saksikan kembali Newsline besok di jam yang sama. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.